Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video narasi Bung Toel dipatahkan oleh Pangeran Siahaan. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Tapi kan gini nih, semua negara kan orang-orang netizen segala macam selalu bilang bahwa negara lain pun melakukan naturalisasi diaspora atau apapun. Ya kita tahu Deco, PP, semua ada main di Portugal. Mereka orang Brazil, bermain di Portugal, lalu masuk timnas Portugal. Mungkin karena nggak dapet tempat di Brazil. Tapi kan kita tahu juga bahwa negara itu menghasilkan Cristiano Ronaldo, menghasilkan Luis Figo, Paulo Sousa dan semualah nama-nama besar Portugal yang hari ini, Bruno Fernandes yang hari ini masih main. Artinya sistem pembinaannya jalan. Diaspora, naturalisasi atau apapun itu adalah menambal kekuatan. Itu yang mereka lakukan. Nah, kalau pertanyaannya tadi adalah roadmap-nya bagaimana, mungkin itu yang harus dijelaskan oleh PSSI. Tadi udah Andre datang sampai Liga 1 membaik. Kan itu artinya PR pertama yang harus dilakukan oleh federasi, oleh operator dan semua pihak. Saya mungkin, andai kan kita ke Piala Dunia 2026 dan peluangnya ada kan. Jangan andaikan lah Bang, kesannya kalau andaikan itu masih jauh banget. Kok andaikan gitu kalimatnya? Insya Allah. Oh, insya Allah. Oke, kita melihat debut pertama besok nih, Kluivert nih ya, Nah, seru kita ya. melihat gini ya, saya suka bilang gini sama temen. Mungkin bisa jadi 21 pemainnya pemain diaspora mungkin, atau 18 lah. Berarti di atas lapangan semua pemain diaspora. Yang gak ada yang salah kan? Karena aturannya memang sudah dilakukan, aturan FIFA membolehkan. Bayangkan 2030 entah kita ke Piala Dunia atau enggak, 34, 38, 42 terus gitu. 2045, 2050 kemudian mau ada Piala Dunia kita nggak berangkat. Kemudian media menulis tentang kesan-kesan pemain nasional tahun 2026 di Piala Dunia. Kan pemainnya nggak ada yang di sini sebetulnya. Mungkin cuma Ricky Kambuaya yang didatengin, terus Ricky bilangnya begini, ya saya seneng sih ya, bangga saya. Dulu gimana di lapangan? Ya oke lah teman-teman bermain baik. Makanya jadi maksud saya orang-orangnya belum tentu ada di sini di saat itu. Hari ini aja nggak ada yang di sini kan satupun. Perginya selalu datang dari Eropa karena tinggalnya juga nggak di sini. Mungkin itulah yang harusnya dijawab berhubungan dengan pembinaan tadi. Memperbaiki Liga 1. Memperbaiki Liga 1. Oke, kalau kemudian kita bicara soal debut besok lah, ini debutnya Kluivert lawan Australia. Kalau Anda lihat gitu ya, kalau tadi disampaikan kayaknya sudah jelas ini memang ada bayang-bayang STY untuk Australia nanti. Kalau Anda melihat akankah kemudian ada permainan yang berbeda? Menarik lah, paling nggak kita. Cara bermain sih hampir pasti beda, kan dua orang yang berbeda. Tapi memang kalau kita tahu merek sebagai pemain jauh, Patrick Kluivert. Semua orang di sini tahu pasti. Googling gampang cari di YouTube. Tapi secara kepelatihan Sintayong ada di atasnya lah. Itu catatan statistik. Tapi pada faktanya besok dia punya tim yang cukup kuat kan. Katanya Alex Pastur akan punya peran lebih banyak. Ya mungkin tim ini akan lebih baik. Mungkin tim ini akan lebih agresif. Apakah tim ini warisan STY? Oh, jelas iya. Kan pemain barunya cuma Septian Bagaskara kan. Bisa dibilang yang lain pemain-pemain yang dibawa udah ada dari sejak era STY. Dan bisa dibilang yang meminta mereka dinaturalisasi dulu ya STY. Bukan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mendapat warisan pemain yang dalam tanda kutip cukup baik untuk bisa terus bertanding besok. Dan tiba-tiba nih, tadi saya bilang di depan, tiba-tiba nih kita selevel ya sama semua lawan kita. Kebayang nggak kalau ini 4 tahun yang lalu? Kita paling cuma nganggap enteng Bahrain aja karena 2007 pernah kita kalahin. Tapi kebayang nggak sih kita punya mimpi besok menang sama Australia? Gitu. Levelnya kan sama, mereka pemain Ipswich juga kok. Ini pemain kita main di Eredivisie ya malah. Ada yang mau pindah ke Mönchengladbach, yang lain Divisi 2. Ya kan pemain Australia kan lagi nggak sebagus 10 tahun yang lalu. Tapi kan kalau pertanyaannya adalah apakah ini sumbangan warisan STY? Oh jelas, iya. Apakah bermainnya sama? Ya belum tentu. Kita mesti Karena berada di bawah STY. Kualitas ya nggak tahu lah, kita mesti lihat. Belum ada yang nonton kan? Kan tadi ada yang sampaikan begitu. 2 hari lagi. Baik, kita boleh ke Bung Toel. Kalau udah nyenggol STY harus Bung Toel yang bersuara nih. Serius, ini serius. Meskipun secara materi pemain kan banyak peninggalan dari STY, tapi kan ada nanti siapa Bang? Emil Aduero, Dean James, Pelu Pesi komen kan. di IG saya ya ampun, maki-maki Toel semua. Wah, harus kulo nuwun Bang berarti Bang ini. Bung Toel.
Iya, sebetulnya nggak mau ngomong STY karena tiba-tiba popularitasnya naik lagi kalau saya ngomong kan. Ketawa. Ini benar-benar sudah move on nih kayaknya Bung Toel nih kayaknya. Kalau saya sih udah. Udah ini Bang ya? Saya orang bola tuh. Oke. Orang bola tuh nggak pernah terlalu terbuai masa lalu. Judulnya luar biasa ini, kompornya, bombastisnya. Debut Kluivert di bawah bayang-bayang STY. Emang Kompor benar ya? begitu? Tanda tanya tuh Bang. Anda Iya, tahu. Masih ada makanya tanya, emang Bang? benar begitu bayang-bayang STY. Emang se karismatik siapa sih STY? Sir Alex Ferguson. Wah, Kan gitu kan? Kalau kita dalam konteks bola nih, Sir Alex Ferguson oke lah. Pelatih berikutnya dalam bayang-bayang Sir Alex Ferguson. Siapa lagi? Pep Guardiola di Barcelona. Tito Villanova juga nggak merasa begitu. Frank Rijkaard tadinya hebat, terus digantikan. Sepak bola itu ada apa namanya continuity, sustainnya kan, estafet gitu loh. Jadi saya nggak bersepakat dengan judul ini. Judul ini nggak bersepakat. Sama saya tidak bersepakat dengan pernyataan Andi Bahtiar Yusuf. Warisan STY, peninggalan STY, timnas ini. Ada Bambang Nurdiansyah, pemain bola, top scorer, jadi pelatih, sekarang orang teknikal. Nanti kita tunggu pemikirannya. Tapi menurut saya keberatan atau dengan warisan STY itu. Memangnya apa warisan STY itu? Naturalisasi. Naturalisasi itu kebijakan federasi. Siapapun pelatihnya kalau federasi tidak mengketok palu untuk naturalisasi nggak terjadi. Karena naturalisasi bukan persoalan teknikal. Dia melibatkan persoalan negara, administrasi hukum negara kan. Cocok catatan demokrasi ini kan. cocokologi. Jadi kadang kita bicara tentang sepak bola, warisan STY apa? Naturalisasi is not. Gitu loh. Jadi menurut saya, Kluivert memang ada di kursi panas untuk debutnya 44 jam sejak dari sekarang, kalau hitungannya jam 8. Tapi dia nggak harus ada di bawah bayang-bayang STY. Dia ada di kursi panas, yes. Siapapun yang pegang pelatih timnas saat ini pasti kursi panas. Karena ada sisa 4 pertandingan menentukan dan kita melihat tiba-tiba bahwa merasa ada opportunity, ada momentum. Ada momentum juara. Bahkan presiden ngomong kemarin kan, ini kan membuat situasi mimpi Piala Dunia itu makin apa tuh? Makin membuncah gitu kan. Makin kebelet lah kita. So jadi apa yang dituntut dari Kluivert besok? Hasil menurut saya. Boleh nggak Bung Toel kalau kalimatnya kami utarakan seperti ini? Kita melangkah sampai sejauh ini ya karena peran STY. Boleh nggak Bung Toel? Nggak kan ini nanya kan, boleh nggak Kalau gitu? STY itu menjadi figur sentral, kenapa di tim-tim yang katakanlah tim AFF, tim yang lain tidak begitu? Sadarkah kita per pertandingan mulai dari November ronde 2 lawan Irak, November 2023 lawan Filipina, itu kan jumlah yang naturalisasinya nambah tuh, membaik. Itu ada faktor itu gitu loh. Jadi bagaimana mungkin secara sepak bola kita klaim itu kerjaan Bambang Nurdiansyah keren? Paham nggak maksud saya? Itu kerjaan STY keren. Sekarang nambah lagi kan, sebagai sebuah policy itu haknya federasi oke. Bahwa ada catatan lain seperti Bung Joy bilang tadi, 2023 saya udah bicara itu, tapi kemudian dicap anti naturalisasi. Saya nggak persoalkan half blood, enggak. Saya nggak persoalkan aturan yang membolehkan itu, enggak. Saya bicara tentang masa depan sepak bola Indonesia. Saya membicarakan itu. Sampai kapan? Apa artinya kompetisi? Kan gitu. Kan semuanya itu etalasenya. Timnas itu end product. End product dari sebuah proses sepak bola yang namanya football development dari bawah. Ada grassroots, ada youth, ada elite youth, ada professional league, lalu ada national team di atas. Dia end product dari proses itu. Tapi kita sedang mengambil kebijakan akselerasi federasi lewat yang namanya naturalisasi. Salah tidak? Bukan benar salah. Oke kalau benar salah itu. Kenapa? Karena mimpi ingin Piala Dunia itu. Menarik nih. Ini umpan lambung dari Bung Toel harus disusul Kasih sama umpan Pangeran lambungnya. Siahaan. Bung Toel. Jadi Kluivert tidak seharusnya berada
atau merasa bayang-bayang STY. Meskipun Ini kalau nama-nama yang kemudian atletik, berangkat kan juga sama. ini dengan kalau kisah zaman atletik, STY, Bang. tiba-tiba kalau atletik ini kayak lari 4 kali 100 meter final. Lap terakhir 100 meter final diserahin pada orang. Estafet itu lebih sportif ngomongnya, lebih sporting kita. Kita butuh akselerasi terakhir, finishing 100 meter. Setelah 3 pelari jalan, termasuk STY di belakang. Kasih tongkat STV. Ketimbang ngomong soal warisan, ketimbang ngomong soal peninggalan yang seolah-olah beliau ini Sir Alex Ferguson Oke. gitu. Ya, jadi sebenarnya kita tuh udah malas ngomongin STY sebenarnya, udah lewat masa lalu itu sebenarnya. Iya, jadi apapun yang terjadi kemarin, kita lihat ke depan aja gitu. Dan siapapun yang kemarin sebenarnya berbeda pendapat ya, mau dengan STY, mau dengan Kluivert, udah kelar tuh urusan, udah kelar lah. Kita lihat ke depan, kita lihat Patrick Kluivert. Dan saya nggak mau ngomongin teknis karena ada coach di sini kan. Kalau urusan teknis kita kasih kepada yang kompeten, yang bukan pelatih mah nggak usah ngomongin teknis lah. Kalau ada pelatih di meja ini gitu. Aduh. Nah, cuman gini, kalau kita mau ngomongin soal apa sih warisan STY gitu. Sebenarnya warisan STY ya, abang-abang semua, itu saya ngelihatnya nggak dari sisi teknis sih. Tapi warisan STY itu adalah ekspektasi rakyat Indonesia. Walaupun memang bukan cuma gara-gara STY aja, bukan. Enggak. Gitu. Di situ ada peran federasi, ya, ada peran ketua umum, ada peran pemain udah pasti mereka yang main di lapangan. Peran pemerintah betul sekali dan juga STY sebagai pelatih. Nah, sehingga yang harus dilakukan dan Kluivert PR-nya adalah bagaimana melampaui pendahulunya. Harus lebih baik dari segi hasil udah pasti dan dari segi permainan. Salah satu kritik terbesar kepada STY adalah mainnya boring gitu kan ya. Mainnya defensif, bertahan mulu gitu, tapi dapat hasil. Kan maunya kita adalah bermain bagus, ofensif, atraktif, ya, proaktif dan juga menang. Begitu. Dan saya juga mau bilang gini bahwa selama ini kan kalau kita lihat Timnas dan juga PSSI bilang bahwa ya kita nggak ada target sebenarnya buat 2026. Gitu kan. Kita lihat nanti ke masa depan. Tapi semua strategi yang dilakukan menaturalisasi pemain-pemain dari segi jenisnya, itu kita bisa ngambil kesimpulan. Ini sebenarnya adalah strategi win now, harus sekarang. Contoh misalnya, kemarin kita dapat Joey Pelupesi. Ya, ini gelandang bertahan, pengalamannya udah panjang, pernah main di Inggris juga dia, walaupun di tier 2 ya, umurnya 32. 32 bang, dia udah 32 sekarang, udah 32. Tahun ini 32. Sehingga apa? Sehingga ini kan pemain yang memang berada dalam usia prime-nya, dan dia harus digunakan sekarang. Kenapa? Kalau kita lihat misalnya ya, kita lihat mungkin Tom Hay ini perlu partner di tengah yang bisa lebih gerasak gerusuk lah kira-kira gitu. Ya, itu dipakailah sekarang. Nah sehingga kalau kita mau bilang ekspektasinya apa, ya harus lolos ke Piala Dunia. Harus menang, harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan saya sangat senang sekali sebenarnya Pak Presiden Prabowo bilang, kita bukan kalau bisa lolos Piala Dunia, ya, kalau memungkinkan lolos, enggak. Mandatnya jelas, harus lolos ke Piala Dunia dan itu harus lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Dari segi hasil, dari segi permainan. Karena ekspektasi ini gila loh. Kalau kita pantau sosial media, kita lihat saya semua kawan-kawan supporter Timnas, itu ngomongnya, gue udah gak sabar nih lihat oleh Roma ini golin di Australia gitu. Ya. Gue udah gak sabar nih lihat kita ngacak-ngacak Australia. Dan memang betul kalau kita lihat Australia sekarang, ini mungkin ya squad Australia 20 tahun terakhir yang paling B aja lah, yang paling biasa banget ya. Yang paling biasa banget gitu. Sementara kita, saya sih bisa bilang, kita kemarin nonton pas lawan Australia di GBK tuh ya, imbang tanpa gol. Itu pertandingan Martin Paes jadi superhero tuh ya. Bener-bener jago banget lah. Nah, saya sih melihat Australia nggak ada istimewa-istimewanya sebenarnya. Walaupun mainnya away, kita expect Indonesia menang. Dan menangnya bukan cuma menang, tapi bermain atraktif, gitu, bermain ofensif, gitu. Karena kalau ternyata nggak beda jauh dengan yang sebelumnya, jadi kan orang jadi bertanya-tanya. Jadi apa ya, keraguan-keraguan tersebut itu harus diredam. Karena kenapa? Bagi supporter Timnas itu sebenarnya sederhana sebenarnya yang mau mereka lihat. Pengen lihat menang, pengen lihat berprestasi. Masalah soal pemain ini dari mana asalnya, lahir nggak di Indonesia, itu udah jadi omongan nomor 2, nomor 3. Sekarang kita pengen lihatnya menang dulu. Tapi dengan kata kunci melampaui itu masuk akal, realistis itu, melampaui pelatih sebelumnya. Harus melampaui, harus dari segi hasil nomor 1. Ya, yang nomor 2 adalah dari segi permainan. Harus, nah, permainan tapi ini kan bisa gak? Permainan ini kan subjektif ya. Ya. Kalau misalnya nih ngomongin soal sepak bola indah, ngomongin sama Pep Guardiola sama Jose Mourinho misalnya tuh beda banget. Yang satu yang penting main cantik, yang satu yang penting menang, gitu kan. Filosofinya berbeda. Tapi hasil nggak bisa bohong kan.
Nah, disitulah sebenarnya kita bisa lihat secara kuantitatif nih ya, ada buktinya, menang nggak, lolos nggak, dan juga secara subjektif bagi supporter, bagi penonton lihat, cantik nggak mainnya, bagus nggak, menghibur nggak. Jadi dua parameter itu saya rasa yang harus dilampaui oleh Patrick Kluivert dibandingkan dengan pelatih sebelumnya.